Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan eh kita ya. Jadi ini salah ya. Harusnya ini adalah pertemuan kita yang ke-10 ya. Bagian yang kedua kita masih melanjutkan pembahasan terkait dengan kelas AB1 ya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas sedikit gitu ya untuk kelas AB1. Pada bagian ini kita akan melanjutkan pembahasannya ya. Nanti kita review materi dulu apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya gitu ya. Nah, jadi distribusi penghitungan atau counting distribution atau ya kita sebutnya counting distribution ya atau distribusi diskrit ya kita bilangnya distribusi diskrit adalah distribusi peluang diskrit yang mengambil bilangan bulat non negatif. Jadi non negatif di sini berarti nilainya itu lebih dari sama dengan nol, ya. Nah, misalkan n adalah peubah acak yang merupakan distribusi perhitungan atau penghitungan. Nah, untuk setiap bilangan bulat, misalkan k sama dengan nol, satu, 2, dan 3, ini yang dikatakan dia non negatif ya. Jika PK itu adalah probabilitas N sama dengan K, merupakan distribusi penghitungan yang dipertimbangkan. Jadi, kalau misalkan kita punya P0, berarti ini menyatakan adalah probabilitas N sama dengan nol. Jadi, kita mau melihat eh, berapa sih nilai dari peubah acaknya kalau kita mengambil pada titik nol. Gitu, ya. Nah, kita lihat apa sih sebenarnya perbedaan antara kelas AB0 dan juga kelas AB1 gitu ya. Letak perbedaannya itu ada di mana? Sebenarnya secara struktur bentuk persamaannya itu sama. Jadi bentuknya adalah PK per PK-1 itu sama dengan A plus B per K ya. Atau boleh kita tulis juga sebagai PK itu adalah A ditambah B per K dikali dengan PK-1 ya. Ini sama aja ya bentuk lainnya. Nah, untuk K-nya itu dari 1, 2, dan 3 itu untuk kelas AB0. Untuk kelas AB1 ya, persamaannya sama bentuknya. Tetapi yang berbeda adalah nilai dari si K-nya. Nah, pada kelas AB1 itu nilai K-nya itu dimulai dari 2, 3, dan 4 gitu ya. Jadi perbedaannya letaknya ada di situ ya. Jadi bentuk persamaannya sebenarnya tetap sama, tapi perbedaannya adalah letak dari nilai sikanya. Itu dimulai dari 2, 3, dan seterusnya. Sementara untuk kelas AB0 dari 1, 2, dan seterusnya. Nah, kemudian kita lihat dari segi fungsi pembangkit peluang. Secara umum, ya, kita tahu bahwa PK di sini itu menyatakan probabilitas N sama dengan K. Dan si PZ-nya di sini itu adalah ekspektasi dari Z dipangkatkan K, yaitu fungsi pembangkit peluang yang nilainya setara dengan sigma penjumlahan untuk K sama dengan nol sampai dengan tak hingga dari PK dikali dengan ZK. Nah, kemudian dua bentuk yang lainnya ini adalah bentuk dari eh, kelas AB0. Sorry, kelas AB1. Bedanya di mana? Perhatikan, untuk yang pertama ini adalah tipe truncated. Ya, tipe zero truncated. Zero truncated atau eh, atau pemotongan di nol.
Itulah kenapa pada saat kita mau menghitung si PTZ-nya, fungsi pembangkit momen dari zero truncated-nya itu, dia dimulainya itu dari satu. Ekspektasi dari ZK, yaitu sama dengan sigmanya, K-nya dari satu. Sampai dengan tak hingga, dari fungsi peluangnya, PKT kita kali dengan ZK-nya. Bentuknya tetap sama. Gitu ya. Bedanya hanya pada nilai si K-nya di sini. Nah, kita lihat kalau yang kedua ini, dia ini adalah zero modif ya. Zero modif atau modifikasi zero. Jadi, dalam kasus ini, ya kita tahu untuk PKM, sorry, bukan PKM, P0M-nya, P0M-nya itu bernilai lebih dari sama dengan nol. Jadi tetap ada nilai, gitu ya. Dan sama seperti yang lainnya, berarti kalau misalkan PMZ itu sama saja dengan ekspektasi dari ZK, yaitu apa? Sigma penjumlahan K sama dengan nol sampai tak hingga PKM dikali dengan ZK. Nah, perbedaannya di situ. Nah, kalau misalkan yang tadi zero truncated ini berarti eh, karena dia katanya dipotong di nol, berarti kita tahu bahwa P0T itu sama dengan P0. Bukan P0, sorry. Sama dengan nol, gitu ya. Sama dengan nol. Dan untuk yang eh, zero modif, ya, P0M itu biasanya nilainya suatu konstanta, ya. Konstanta sebarang. Yang pasti nilainya itu harusnya di antara nol dan satu karena dia masih eh, memperhitungkan peluang ya. Jadi di antara nol dan satu. Nah, kita mulai dari zero truncated modification. Ya, tadi kita punya persamaannya itu sebentuknya seperti ini. Ya, jadi persamaannya adalah PKT per PK min 1T itu sama dengan A plus B per K untuk K-nya dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, apa hubungan PKT dengan PK? Nah, ternyata PKT itu hubungannya sama dengan satu per satu dikurang P0 dikali PK untuk K-nya itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Dari mana kita bisa mendapatkan persamaan ini, gitu ya? Ini bisa kita lihat dengan kita mencoba, gitu ya. Maksudnya seperti apa? Kita lihat di sini. Kalau misalkan di sini kan K-nya dimulai dari 2 ya. Berarti yang memenuhi persamaannya ini ya untuk ketika K sama dengan 2, maka kan dari persamaan ini kita tahu ya bentuknya PK sorry, berarti P2K ya P2T. P2T itu sama dengan A plus B per 2 dikali dengan P 1T. P1T. Oke. Nah, selanjutnya kita perhatikan bentuk persamaan yang ini. Kalau kita ambil nilainya itu K sama dengan 2, maka kita peroleh PK, sorry, bukan PK, P2T. P2T ini sama dengan satu dikurang satu min P0 dikali dengan P2. Nah, perhatikan bentuk PK ini kan ini adalah kelas AB0. Yang mana kita tahu bahwa PK-nya itu
sama dengan A plus B per 2, sorry, A plus B per K dikali dengan P K min 1. Ya, untuk K sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Perhatikan tadi di sini, ya, dia memenuhi persamaan yang ini. Berarti bentuk ekspresi ini boleh kita tulis ulang sebagai 1 dikurang 1 min P0. Nah, P2-nya boleh kita tulis sebagai A plus B per K-nya itu berarti 2 ya. 2 berarti dikali dengan P1. Nah, eh, kalau kita lihat kembali, berarti di sini kita punya apa persamaannya? Berarti ini sama aja dengan A plus B per 2 ya, dikali dengan 1/1 min P0 dikali dengan P1. Jadi kita bisa lihat bentuknya dia itu mirip ya. Nah, jadi kita punya P1T di sini itu sama dengan 1 dikurang 1 min P0 dikali P1. Kita bisa lihat dari kesamaan ini kita tahu bahwa P1T itu sama dengan 1 dikurang 1 min P0 P1. Dan ternyata itu memenuhi persamaan yang ini. Ya. Jadi dari sini ketika kita ambil K sama dengan 1, maka P1T itu sama dengan 1 dikurang 1 min P0 dikali P1. Ya, bentuknya terpenuhi. Artinya persamaan yang ini itu benar bahwa PKT itu sama dengan 1 dikurang P0 dikali dengan PK untuk K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya hal lain yang bisa kita lihat adalah fungsi pembangkit. Nah, tadi kita sudah tahu untuk PTZ itu dia adalah sigma penjumlahan K sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dari PKT dikali dengan Z. Nah, bentuk ini kalau kita substitusikan persamaan PKT-nya tadi ya, ini saya ambil di sini. Sigma K sama dengan 1 sampai dengan tak hingga PKT-nya itu kita ganti menjadi 1 dikurang 1 min P0 dikali dengan VK ya dikali dengan Z dipangkatkan Kak. Nah, berarti ini sama aja dengan 1 dikurang 1 min P0 kemudian sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga PK dikali dengan ZK. Nah, perhatikan persamaan PZ. PZ ini adalah ekspektasi dari ZK yaitu sigma penjumlahan dari K sama dengan 0 sampai tak hingga PK dikali Z pangkat K. Nah, ini sama saja. Kalau kita ambil nilainya 0, berarti V0 dikali dengan Z dipangkatkan 0, ya, ditambah dengan sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga PK Z dipangkatkan K. Nah, dari sini kita tahu bahwa PZ itu sama dengan P0 ditambah dengan sigma penjumlahan ini. Oke. Mungkin ini tidak terlalu terlihat ya. Jadi kita bisa lihat bahwa bentuk ekspresi yang ini dia sama dengan PZ kita kurangkan dengan P0 atau ya bukan PZ tapi dikurangin dengan P0. Dikurangin dengan P0. Jadi persamaan ini itu benar gitu ya. Bahwa PTZ itu sama dengan 1 dikurang 1 min P0. 1 per 1 kurang P0. 1 per 1 dikurang P0 dikalikan dengan PZ dikurangin V0. Nah, untuk mencari ekspektasi dari NT itu idenya juga sama. Ya. Jadi kita bisa lihat misalkan di sini ya saya tuliskan kalau untuk ekspektasi dari NT, ini kan harusnya adalah sigma K sama dengan 1 sampai dengan tak hingga ya dari si
NT-nya kita kali dengan sorry, ekspektasi dari si N, T-nya dikali dengan si PK T. Nah, ini berarti sama saja dengan sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga si NT. Nah, PKT-nya boleh kita ubah menjadi 1/1 min P0 dikali dengan PK. Gitu ya. Nah, ini berarti sama aja dengan 1 dikurang 1 min V0 sigma penjumlahan K sama dengan 1 sampai tak hingga dari NT dikali dengan VK. Nah, di mana ini sama saja dengan 1 kurang 1 min V0 dikali dengan ekspektasi dari si N. Gitu ya. Nah, jadi persamaan ini juga berlaku. Demikian juga dengan momen keduanya, dan untuk variansinya, ya berarti tinggal momen pertamanya. Momen keduanya dikurang momen pertama dikuadratkan. Atau bentuk sederhananya boleh ditulis sebagai yang di bawah sini. Ya, 1 dikurang 1 min P0, variansi dari N. Kemudian ditambah 1 dikurang 1 min P0, dikali 1 min P0 dikali ekspektasi N dikuadratkan. Ya, jadi ini adalah beberapa rumus penting yang perlu teman-teman ingat terkait dengan zero truncated distribution. Nah, bentuk sederhana dari ekspektasi dari NT itu dapat kita ekspresikan sebagai berikut ya, yaitu A ditambah B per 1 min A dikali 1 min V0. Ya, tadi eh, kita tahu bahwa ya eh, kan ya ekspektasi dari NT sama dengan 1 kurang 1 min P0 dikali ekspektasi dari si N. Ya, eh, dan dari persamaan ini bisa kita tahu bahwa eh, ya bentuknya itu mu-nya adalah eh, ekspektasi dari NT ya, kemudian A plus B per 1 min A dikali dengan 1 min V0. Dari mana kita bisa tahu itu? Ya, kita bisa gunakan fungsi pembangkit momen dari zero truncated. Tadi bentuknya adalah seperti ini ya. Ekspektasi dari PKT dikali dengan Z pangkat K. Dengan si PK-nya itu kan dia dalam bentuk A plus B per K dikali dengan PK min 1. Oke, kita coba ya. Nah, perhatikan tadi ya. Eh, PTZ itu sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga dari VKT-nya dikali dengan Z dipangkatkan K. Nah, berarti kalau kita turunkan sekali VT aksen Z itu sama dengan, nah ini oke, mungkin kita tuliskan dulu bentuk persamaannya dalam bentuk A plus B ya. Sama dengan ini sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga dari PKT-nya itu boleh kita tuliskan berarti PKT-nya mungkin kita tulis dulu sebagai 1 dikurang 1 min P0 dikali PK ya. Ini 1/1 min P0 dikali dengan PK dikali dengan Z dipangkatkan K 1/1 min P0 sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga. Nah, PK-nya boleh kita tulis sebagai A plus B per K dikali dengan PK min 1.
dikali dengan Z dipangkatkan K. Oke, sekarang kita turunkan ini terhadap eh, si Z ya. Berarti kalau bentuknya PT aksen Z ini berarti 1/1 dikurang P0. Kemudian bentuknya ini perhatikan ya, kalau misalkan kita substitusikan nilai si K-nya, itu kan harusnya bentuknya adalah A plus B dikali P0. Sorry. Ya, mungkin kita, oke, mungkin biar kelihatan ya detailnya. Itu saya tulis ulang dulu ya, 1 kurang masukkan K-nya ya, berarti ini A plus B, masukkan 1, berarti ini kemudian V0 dikali dengan Z, kemudian ditambah, ketika K-nya 2, berarti plus B/2 dikali P1 dikali Z pangkat 2, ditambah dan seterusnya sampai tak hingga, gitu ya. Nah, kita turunkan terhadap Z, berarti VT aksen Z itu dia sama dengan ini tetap ya, 1/1 min P0. Lalu ini terhadap Z berarti A plus B V0 eh, dikali dengan Z itu turunannya 1 ya. Ditambah dengan 2 kali A plus B/2, kemudian V1 dikali dengan Z, dan ditambah seterusnya. Nah, ingat bahwa eh, mu 1 itu, atau turunan pertama ya, ekspektasi itu, ekspektasi NT itu adalah sama saja dengan PT aksen Z di titik 1 ya, ketika Z-nya 1. Nah, berarti dari persamaan ini bisa kita lihat nih, ya, berarti kita punya bentuk ekspresinya adalah 1/1 dikurang V0 dikali A plus B dikali V0 ditambah 2 kali A plus B/2 dikali P1 dikali 1, dan seterusnya. Sorry. Kalau fungsi pembangkit eh, fungsi pembangkit peluang itu di titik Z-nya 0 ya. Kalau dia fungsi pembangkit momen baru eh, M-nya itu dia nilainya 1. Oke, coba sebentar kita cek kembali ya. Sebentar. Ya, benar ya. Ini ketika Z-nya sama dengan 1. Berarti ini saya tulis sebagai 1/1 min P0 ya. Kemudian kita kali dengan A plus B dikali V0 ditambah dengan
eh, 2 ini 2 dikali A plus B per 2 P1 ditambah dan seterusnya. Nah, gimana nilai ekspresi dari si P0? Apakah ada gitu ya kalau untuk kelas AB0 ya. Nah, jadi untuk kelas AB0 ya, perhatikan di sini kita tahu bahwa P1 itu sama dengan A plus B V0. Nah, dari sini kita tahu bahwa V0 itu adalah P1 per A plus B ya. Nah, jadi dengan nanti kita mensubstitusi, berarti kalau A plus B P0 ya, itu kan sama dengan P1 ya. Nah, ini nanti jadinya 1 kurang 1 min V0. eh, Kemudian ini menjadi P1 ditambah dengan yang ini itu menjadi 2A plus B P1 ditambah dan seterusnya. Nah, nanti kalau misalkan disederhanakan ekspresinya akan mencapai ekspresi dari A plus B dikali 1 min A kali 1 min V0 gitu ya. Nah, jadi memang rumusnya akan sangat panjang gitu ya. Tetapi idenya ya dari sana datangnya. Dan untuk momen-momen berikutnya, ya untuk momen ke J-nya itu sama aja dengan ekspektasi dari NT min 1 dikali NT min 2 sampai seterusnya dari NT min Z kurang 1. Atau bentuk ekspresinya itu boleh ditulis sebagai AJ plus B dikali mu J min 1 per 1 min. Ya, ini nanti silahkan dicatat. Dan untuk variansi dari si NT itu secara umum, secara sederhana bisa kita tuliskan dia sebagai A plus B 1 dikurang A plus B plus 1 dikali P0 per 1 min A dikali 1 P0 dikuadratkan. Nah, itu cara sederhananya juga boleh dilihat menggunakan memanfaatkan rumus yang ini. Ekspektasi NT sama dengan 1 dikurang 1 min P0 eh, dikali dengan ekspektasi N. Jadi kita cukup buktikan bahwa ekspektasi dari N itu adalah A plus B per 1 min A. Ya. Jadi kita cukup tunjukkan itu. Caranya gimana? Caranya boleh menggunakan cara yang seperti tadi ya. Buktikan dengan fungsi pembangkit peluang ya. Oke, kita lanjut. Kita coba lihat ke contohnya. Misalkan kita punya kelas AB0 distribution yaitu negatif binomial dengan parameternya R-nya 2 dan θ-nya 6. Nah, sehingga AB0 parameternya adalah alfanya adalah 3 per 4 dan A-nya 3 per 4 dan eh, betanya B-nya itu adalah 3 per 4. Kita tahu itu dari mana ya? Perhatikan kembali bentuk ekspresi dari si eh, parameternya untuk mendapatkan nilai A dan juga B-nya. Jadi ingat kembali seperti apa fungsi peluang dari si negatif binomial. Oke, sebentar ya.
Nah, pada negatif binomial, ya, A itu nilainya sama dengan, eh, kalau parameternya itu R dan theta, berarti ini sama dengan theta per satu plus theta. Yaitu berarti 3 per satu plus 3 yaitu sama dengan 4. Dan B-nya itu dia adalah R min 1 dikali dengan theta per satu plus theta. Berarti sama dengan ini adalah 2 kurang satu dikali 3 per satu plus 3 yaitu sama dengan 3 per 4 juga. Gitu ya. Nah, untuk fungsi peluang dari negatif binomial, ya, perhatikan bentuk PK-nya. PK-nya itu adalah K ditambah R min satu per, bukan per, kombinasi K plus R min satu dengan K, kemudian dikali satu per satu plus theta dipangkatkan R, lalu theta per satu plus theta dipangkatkan dengan K. Nah, kalau kita substitusikan nilai R-nya itu 2 dan juga theta-nya itu sama dengan 3, ya, kita substitusikan, maka kita berarti akan punya, ya, ini saya hapus saja fungsi peluang ini. Oke, kita buat warna merah. Ini terlalu tebal ya. Nah, maka kita akan punya PK-nya itu menjadi kombinasi. Berarti K, 2 plus 1 itu adalah K plus 1. K, kemudian 1 plus 1 plus theta ini berarti berapa nilainya? 1/4 ya. 1 per 4 dipangkatkan, R-nya adalah 2, lalu 3 per 4 dipangkat. Ini 3 per 4 datang dari mana? Theta per 1 plus theta, yaitu 3 per 1 plus 3, yaitu 4 ya. Dipangkatkan dengan K. Nah, kita perhatikan bentuk kombinasi K plus 1K ini kan sama dengan K plus 1 faktorial per K faktorial, kemudian dikali dengan K plus 1 kurang K faktorial, yaitu sama dengan K plus 1 faktorial per K faktorial dikali 1 faktorial, yaitu sama dengan K plus 1 dikali dengan K faktorial per K faktorial, ya, hasilnya adalah K plus 1. Nah, jadi ini boleh ditulis sebagai 1 plus K. Kemudian 1/16, 3/4 dipangkat dengan K. Ya, atau boleh juga ditulis ya seperti ini. Nah, kemudian berdasarkan ini kelas AB0, kita punya PK-nya adalah A plus B per K, ya, atau B dikali dengan 1 per K-nya, dikali dengan PK min 1. Nah, dari sini kita juga akan bisa tentukan ekspektasi N-nya itu dia adalah 6. Ya. Kita tahu dari mana bahwa ekspektasinya itu 6. Ingat, untuk ekspektasi N dari negatif binomial itu adalah R dikali dengan theta. Berarti ini sama saja dengan 2 dikali 3. Dan untuk variansinya itu adalah R theta dikali 1 plus theta.
Berarti ini sama dengan 2 dikali 3 dikali dengan 1 plus 3. Gitu ya. Dan untuk ekspresi dari fungsi pembangkitnya itu adalah 1 dikurangin dengan si theta Z min 1 dipangkatkan dengan min R. Ya. Jadi bentuknya si 3 di sini ini adalah si theta-nya dan min 2 di sini itu adalah R-nya. Gitu ya. Nah, dengan demikian kita bisa memperoleh ekspektasi dari NT-nya. Caranya gimana? Tadi kita sudah punya ya. Ekspektasi dari NT itu adalah A plus B per 1 min A dikali 1 dikurang P0. Atau boleh juga kita nyatakan sebagai 1 dikurang 1 min P0 dikali ekspektasi NT. Gitu ya, ekspektasi N. Nah, jadi ini sama saja dengan 1 per 1 dikurang P0 dikali dengan ekspektasi N. Ya, ekspektasi N-nya kita sudah punya, nilainya adalah 6. Nah, kita mau cari nilai dari 1 dikurang 1 min P0. Nah, kita perhatikan fungsi peluangnya untuk P0 itu berarti dia adalah 1 plus 0 dikali dengan 1 per 16 dikali dengan 3 per 4 pangkat 0, yaitu sama dengan 1 per 16. Berarti, ya, ini kita tulis di sini ya. Berarti ini sama dengan 1 per 1 dikurang 1 per 16 dikali dengan ekspektasi N-nya adalah 6. Ya, jadi ekspresinya yang ini itu adalah 16 per 15 ya dikali dengan 6 yaitu 32 per 5 atau sama dengan 6,4. Untuk variansi NT itu caranya sama. Kita bisa manfaatkan persamaan yang ini. A plus B, 1 min A plus B plus 1 dikali P0 dibagi 1 min A, 1 min P0 dikuadratkan. Atau boleh juga menggunakan persamaan yang seperti ini. Ya, 1 dikurang 1 min P0 dikali dengan variansi N, kemudian 1 dikurang 1 min P0 dikali 1 min P0 dikali ekspektasi N dikuadratkan. Nah, nanti akan diperoleh bentuknya jadi seperti ini. Nanti buktikan ya, yang ini buktikan. Nanti teman-teman yang buktikan sendiri. Nah, kemudian untuk PTZ caranya juga sama ya. PTZ tadi persamaannya itu adalah 1 dikurang 1 min P0, PZ dikurangi dengan P0. Nanti akan diperoleh nilainya yang ini. Ini adalah 1 per 1 min P0. Yang ini adalah nilai dari si V0-nya. Ya, ini ekspresi dari si PZ-nya. Ya, jadi bentuknya nanti akan hasilnya seperti ini. Oke, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Nah, oke, kita perhatikan ya. Kalau dari bentuk si PK, PK-nya tadi kan kita sudah punya ya persamaan PK-nya. PK-nya itu adalah 1 plus K, 1 per 16, 3 per 4 dipangkat dengan K. Untuk K sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, tadi kita sudah buktikan ini adalah nilai dari V0 ya. Dan untuk zero truncated itu nilainya 0 ya. Tidak ada gitu. Nilainya 0. Bukan tidak ada. Nah, kita coba buktikan ya. Kalau misalkan kita punya K sama dengan 1, berarti
P1-nya itu sama dengan 1 plus 1 itu berarti adalah 2 dikali dengan 1/16 dikali dengan 3/4. Sama dengan, berarti ini 2 coret dengan ini, hasilnya 2 berarti 3/16 kali 2 adalah 32. Ya, benar. Kemudian, tadi kita tahu bahwa si PKT itu sama dengan 1 dikurang 1 min P0 dikali dengan PK. Ya, kita punya persamaan itu. Yang ini. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa eh, ini sama aja 1/1 kurang P0 itu bentuknya adalah 15 ya tadi ya. Oke, 1 dikurang P1/0 itu adalah 16/15. 16/15. Dikali dengan si PK-nya. Nah, berarti yang 3/30 ini datangnya dari 16/15 kita kali dengan 3/32. Ya, 16 dengan 32 itu sisa 2 ya, jadinya sama dengan 3/30. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ketika K-nya sama dengan 2 misalkan ya, berarti P2-nya itu adalah berarti 1 tambah 2 itu adalah 3 kita kali dengan 1/16 kita kali dengan 3/4 dikuadratkan. Hasilnya 3 dikali 1/16 dikali dengan 9/16 atau ini sama saja dengan 27/256 ya, sama seperti ini. Nah, yang 27/40 ini berarti 27/256 kita kali 16/15. Berarti ini dengan yang ini itu hasilnya adalah 16. 16 kali 15 itu adalah 240, ini 27. Benar gitu ya. Nah, jadi begitu seterusnya bisa kita tentukan sampai dengan yang kelima nanti ya. Ini sisanya ini silahkan buktikan sendiri. Jadi caranya seperti itu. Kita bisa membuat tabel dari kasusnya, gitu ya. Oke, yang berikutnya itu adalah zero motif distribution. Nah, jadi tadi kita sudah tahu kalau misalkan zero modif itu bentuk persamaannya akan seperti ini ya. Ini adalah ekspresi dari kelas AB1 ya. Eh, Ekspresi dari kelas AB1. Nah, selanjutnya tadi karena eh, apa namanya eh, pada zero modif ini ya P0M itu dia adalah nilainya sebarang ya, tidak selalu nol, artinya dia ada nilainya gitu ya. Jadi hubungan antara PKM dengan PKT itu memenuhi persamaan ini, yaitu 1 dikurang P0M dikali dengan PKT, ya, untuk K-nya dari 1, 2, 3, dan 4. Nah, tapi tadi kita tahu bahwa PKT itu bentuknya adalah 1/1 min P0 dikali dengan PK. Nah, jadi bisa kita tulis ulang, PKM itu sama dengan ya 1 min P0M dikali dengan 1 min 1 min P0 dikali dengan PK. Atau boleh ditulis dalam bentuk seperti yang di sebelah sini. Ya, 1 dikurang V0M per 1 min V0 dikali dengan PK. Nah, untuk fungsi pembangkit peluangnya, PMZ-nya itu bentuknya adalah V0M dikali dengan 1 ditambah 1 dikurang V0M dikali dengan PTZ. Kenapa kok demikian persamaannya? Tadi kan kita tahu ya bahwa VKM itu adalah 1 dikurang V0M dikalikan dengan VKT. Jadi kalau untuk PMZ ini kan adalah ekspektasi dari Z dipangkatkan K, yaitu sigma
K sama dengan 0 sampai tak hingga dari Z dipangkatkan K dikali dengan VKM. Nah, kita substitusikan ketika dia sama dengan 0, berarti sama dengan Z dipangkat 0 dikali dengan P0M ditambah sigma ketika sama dengan 1 sampai tak hingga Z dipangkatkan K dikali PKM. Nah, perhatikan di sini Z pangkat 0 itu kan 1 ya, berarti ini adalah V0M ditambah sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga Z dipangkatkan K. Nah, PKM-nya ini boleh kita tulis ulang sebagai 1 dikurang V0M dikali dengan VKT. Karena dia bentuknya adalah sudah sesuai untuk nilai K-nya ya. Berarti kita tulis ulang 1 dikurang P0M dikali dengan PKT. Oke, berarti ini sama saja dengan V0M ditambah dengan 1 dikurang V0M, lalu sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga Z pangkat K dikali PKT. Yang dimana sigma penjumlahan ini itu sama aja dengan PTZ. Nah, jadi persamaan yang ini itu bernilai benar, gitu ya. Nah, kemudian ekspektasi NM sama ya, karena di sini PKT-nya itu PKM sama dengan 1 kurang V0 M PKT ya. Untuk ekspektasi dari NM itu kan dia adalah sama aja dengan sigma K sama dengan sigma K sama dengan 0. Ini sama dengan sigma dari N dikali dengan PKM, yaitu sama dengan sigma N dikali 1 dikurang V0M dikali dengan VKT, yaitu sama dengan 1 dikurang V0, sigma N dikali dengan VKT, yaitu sama dengan, ini M ya, 1 dikurang V0M dikali ekspektasi dari si N, T-nya. Ekspektasi dari si N, T. Gitu ya. Jadi yang ini juga bernilai benar. Untuk variansi itu boleh kita tulis sebagai berikut ya. Variansi NM itu adalah 1 dikurang P0M dikali dengan variansi NT ditambah P0M dikali 1 dikurang P0M dikali ekspektasi dari NT kuadrat. Ya. Eh, ini idenya itu sama lebih kurang kayak yang si apa namanya? Yang ini tadi ya. Jadi caranya adalah dengan kita mensubstitusikan gitu ya. Jadi variansi NM ini itu bisa kita tuliskan dia pertama-tama itu sebagai ekspektasi. Mungkin saya tuliskan di sini ya. Ekspektasi dari N. Sorry, ini terlalu mepet. Ekspektasi dari NM kuadrat dikurangin dengan ekspektasi dari si NM. Nah, ini sama aja dengan 1 dikurang P0M ekspektasi NT kuadrat ya dikurangin dengan ini dikuadratkan ya jangan lupa. Sorry. Ini ekspektasi NT-nya 1 dikurang V0M ekspektasi dari NT dikuadratkan. Nah, ini sama aja dengan 1 dikurang V0 kemudian dikali dengan ekspektasi NT kuadrat lalu dikurang 1 min V0M eh, kuadrat
kemudian ekspektasi dari NT dikuadratkan ya. Tidak cukup ternyata. Ulang ya. Ini sama dengan satu dikurang P0M ekspektasi dari NT kuadrat. Kemudian ekspektasi NM-nya tadi ini kita kuadratin berarti ini sama aja kayak min 1 dikurang P0M kuadrat ya, kemudian ekspektasi NT dikuadratkan. Nah, eh, kemudian ini boleh kita buat sebagai 1 dikurang P0M, kemudian dikalikan dengan ekspektasi NT kuadrat, lalu dikurang ekspektasi dari NT dikuadrat, sorry, NT dikuadratkan. Berarti kan ini ada sisanya. Oke, jadi kita lihat kembali ekspresi dari ekspektasi yang keduanya itu. Ya, jadi dia bentuknya sama gitu ya, hanya jadi dikuadratkan gitu. Jadi karena tadi di sini kita punya persamaannya bahwa VKM itu dia adalah 1 dikurang V0 dikali dengan VKT gitu ya, maka ekspresi dari si NM kuadratnya juga sama gitu ya. Nah, ini ada komponen lain yang belum kita masukkan, berarti tadi ini sampai 1 dikurang P0M. Ya, berarti ini, bentar. Ini ekspektasi NM kuadratnya itu adalah, oke, ini harusnya ekspektasi NM kuadrat plus 1 kurang V0, ekspektasi dari NT dikuadratkan, kemudian kurangin dengan ekspektasi NM dikuadratkan, yaitu 1 dikurang ekspektasi P0, ekspektasi NT dikuadratkan. Ini adalah 1 kurang kuadrat, oke, dan ekspektasi dari NT. Oke, kalau ini kita kalikan dengan ini, hasilnya adalah yang ini, lalu ini kita kali ini adalah minus 1 dikurang eh, NM. Ya, nanti ini akan ditambahkan dengan P0M, 1 kurang P0M dikali dengan si ekspektasi dari N T kuadratnya. Ya, jadi nanti hasilnya, ekspresinya itu akan jadi seperti yang pada bersamaan ini. Ya, itu bentuk penyederhanaan saja. Jadi idenya tetap dari sana. Dan eh, karena tadi kita juga tahu bahwa PKM itu adalah 1 kurang P0, PM per 1 dikurang P0 dikali dengan PK, ya, maka nanti bentuk ekspresinya boleh juga ditulis jadi seperti ini. Ya, ini, ya ini datangnya dari PKM dikurang V0M per 1 min P0 dikali dengan PK. Karena persamaan itu, maka nanti bentuk ekspresinya itu bisa ditulis jadi seperti ini. Ya, yang untuk PMZ-nya itu adalah 1 kurang 1 min V0M per 1 kurang V0. Kemudian dikali dengan 1.
Tambah ini 1 dikurang V0M, PTZ-nya itu adalah VZ 1 per V0. Ya. Nah, ekspektasi NM itu sama aja dengan 1 kurang V0M per 1 kurang V0 dikali dengan ekspektasi NT. Ya. Jadi, tinggal kita memsubstitusikan di sini bahwa ekspektasi NT itu sama dengan 1 per 1 min V0 dikali ekspektasi dari N. Ya, begitu juga dengan yang variansinya. Caranya sama. Oke, mungkin kita coba lihat ke contoh yang kedua. Ulangi contoh satu jika diasumsikan distribusi Giro modif dengan asumsi P0M-nya itu adalah 0,2. Oke, tadi di contoh yang pertama ini kita kan dimintanya adalah menentukan mean, variansi, dan VGF. Ya, oke. Jadi kita perhatikan kembali ya ekspektasinya. Jadi kita mau mencari yang pertama ekspektasi dari NM ya. Nah, di mana persamaannya ekspektasi dari NM tadi itu boleh kita tulis sebagai 1 dikurang V0M dikali dengan ekspektasi NT, yaitu 1 dikurang V0M dikali ekspektasi dari NT, yaitu 1 dikurang 0,2. Nah, ekspektasi NT-nya tadi adalah, kita lihat di sini, ekspektasi NT-nya tadi itu adalah 6,4. Ya, ini 6,4. Ya, ini hasilnya adalah 0,8, berarti sama aja kan kayak 8 kali 6,4 itu berarti 0,1512 ya. Jadi kayak 8 pangkat, berarti tadi ini dua angka belakang koma, berarti 5,12 ya. Oke. Nah, kemudian variansi dari NM. Nah, untuk variansi dari NM itu kita boleh gunakan ya ini karena variansi NT-nya sudah ada, kita akan manfaatkan itu saja. Nah, ekspektasi NT kuadratnya, sorry, ini ekspektasi dari NT dikuadratkan itu sini juga sudah ada. Ya, jadi kita manfaatkan itu berarti 1 dikurang V0, 1 kurang V0M dikali dengan variansi dari NT, lalu ditambah dengan V0M 1 min V0M, oke, V0M 1 plus V0M dikali ekspektasi NT dikuadratkan. Berarti 1 min 0,2 dikali variansi NT-nya tadi di soal ini adalah 23,404. 23, 23,04 ditambah 0,2, 1 plus 0,2, sorry, 1 dikurang 0,2 ya, ditambah. Dikali dengan 6,4 dikuadratkan. Oke, 2304 ya. Oke, nah ini tinggal kita hitung pakai kalkulator ya. Kalau dihitung, hasilnya itu adalah 24,9856. Nah, kemudian kita diminta tadi terakhir itu adalah PMZ-nya ya. Nah, PMZ tadi nilainya adalah V0M ditambah 1 min V0M dikali dengan VTZ. Nah, tadi VTZ-nya itu bentuknya sudah ada ya. Ini 0,2 ditambah 1 min 0,2. V Oke, VTZ-nya itu adalah 16 per 15, 1 dikurang 3, Z min 1 pangkat min 2, kurang 1 min 16. Berarti ini tinggal kita kalikan saja dengan 16 per 15 dikali 1 min 3 Z kurang 1 dipangkatkan min 2 ditambah 1 per 16. Jadi seperti itu saja. Kalau nanti ditanya, misalkan pada saat Z-nya sama dengan 1, itu nilainya bagaimana? Tinggal dihitung.
Gitu ya. Oke, nah ini kita perhatikan tabelnya ya. Nah, tadi bentuknya tadi udah benar ya untuk ini tabel truncatednya tadi sudah dibuktikan di. Nah, berikutnya adalah zero modifnya. Kita buat tambahan tabelnya. Nah, tadi ini kita tahu sudah diberikan ya V0M. Nah, kemudian untuk nilai dari PKM itu kan tadi dia adalah satu dikurang V0M dikali dengan PKT. Ya, kita punya persamaannya itu tadi ya. PKM 1 kurang V0 PKT. Kita punya persamaannya itu yang ini. Berarti 2,4/30 ini sama aja dengan 1 dikurang 0,2 0,2 dikali dengan 3/30. Ya, hasilnya adalah ini 0,8 ya. 0,8 kali 3 ya 2,4/30 gitu. Ya. Kemudian yang 216 juga sama, berarti 1 dikurang 0,2 dikali 27/240. Yang ini juga sama caranya ya, mengikuti saja. Jadi kita bisa buat tabelnya seperti itu. Nah, eh, oke, ini ekspektasi dari NM-nya. Oke, sudah kita hitung tadi 5,12. Oke, ini benar ya sudah. Oke. Kemudian variansinya 24,98. Wow, benar. Dan VMZ ini juga sudah benar ya. Ini sudah kita buktikan tadi ya. Nah, jadi ternyata sudah dihitung. Di sini ada kita hitung kembali, ternyata memang benar ya. Jadi kita sudah buktikan bahwa memang benar nilainya seperti itu. Oke. Nah, yang berikutnya adalah additional zero truncated distribution. Jadi ini adalah beberapa kasus khusus dari distribusi zero truncated. Yang pertama adalah ETNB distribution atau ini adalah negatif binomial binomial extended truncated. Jadi, eh, kita ingat kembali untuk dari kelas AB0, distribusi negatif binomial punya A-nya itu adalah theta 1 plus theta, dan B-nya adalah R min 1 theta per 1 plus theta, di mana R-nya lebih dari 0 dan theta-nya lebih dari 0. Dan bentuk V0-nya adalah 1 plus 1 per theta, 1 per 1 plus theta pangkat R, dan P1-nya itu adalah R 1 plus 1 ditambah theta di pangkat R, theta per 1 plus theta. Eh, kita tahu kan bentuk tadi PK-nya itu adalah kombinasi K plus R min 1 per sorry. Kemudian K lalu 1 per 1 plus theta dipangkatkan R, lalu theta per 1 plus theta dipangkatkan dengan K. So, kalau misal K sama dengan 1, berarti ini sama saja dengan eh, oke, berarti P1-nya sama dengan kombinasi R1 1 per 1 plus theta dipangkatkan R, theta per 1 plus theta, di mana itu sama aja dengan yang di sini, yaitu R theta 1 plus theta R min 1. Oke. Nah, tadi kita tahu bahwa P1T itu adalah 1 dikurang 1 min P0 dikali dengan V1. Nah, ini 1 per 1 min P0 itu bentuknya seperti ini. Kemudian ini adalah nilai dari si P1-nya ya. Ini adalah nilai dari V1. Nah, perhatikan tadi bentuk P0-nya itu adalah bisa kita tulis ulang ini sebagai 1 plus theta pangkat eh, min R ya. Sorry. Atau mungkin biar lebih bagus 1 per 1 plus theta dipangkatkan R. Boleh seperti itu. Nah, jadi kita lihat ekspresi 1 kita bagi dengan 1 dikurang P0, ini itu dia sama aja dengan 1 per 1 dikurang. Nah, ini
P0-nya tadi adalah 1/1 plus theta pangkat R. Berarti ini boleh kita sederhanakan menjadi 1 per, yang di sini berarti sama aja kayak 1 plus theta pangkat R, kita kurangkan 1/1 plus theta dipangkatkan R. Atau sama aja dengan 1 plus theta dipangkat dengan R, dibagi dengan 1 plus theta dipangkatkan R dikurangin 1. Ya. Nah, kemudian itu kita kalilah dia. Jadi, ini kita lanjut di sini ya. Eh, Berarti 1 plus theta dipangkatkan R dibagi dengan 1 plus theta dipangkatkan R kurang 1, kita kali dengan R theta per 1 plus theta dipangkat, sorry ya, 1 plus theta dipangkatkan R eh, plus 1 ya, R theta 1 plus theta pangkat R 1 ya, itu sama dengan, nah kita kalikan ya, berarti di sini eh, kita kalikan masing-masing komponennya, berarti R theta per 1 plus theta dipangkatkan dengan R. Lalu ini kita kalikan, berarti ada 1 plus theta pangkat R dikali 1 plus theta pangkat R plus 1 dikurangin 1 plus theta dipangkat R plus 1. Ya, baru kita sederhanain lagi di sini. eh, Sama saja dengan seperti ini ya. Saya mungkin ini kita kita jelasin untuk P1T ya. Ya sisanya nanti ini bisa kalian coba sendiri untuk membuktikan ya. Nanti ini menjadi R theta 1 plus theta dipangkatkan R per. Kemudian ini kita keluarkan komponen 1 plus theta dipangkatkan R, 1 plus theta dipangkat R plus 1 dikurangin 1 plus theta dipangkatkan R dikali dengan 1 plus theta. Nah, perhatikan di sini, ini bisa kita coret. Nah, jadi yang tersisa adalah R theta per 1 plus theta dipangkat R plus 1 dikurangin dengan 1 plus theta. Jadi terbukti sama. Ya. Nah, untuk P2T dan P3T itu caranya seperti itu juga. Ya, memang agak ribet harus menurunkan satu persatu, tapi secara umum itu bisa kita peroleh bentuknya seperti ini. Ya, perhatikan. Untuk PK secara umum boleh ditulis sebagai R plus 1 sampai R plus kali 1 per K faktorial, lalu dikali dengan 1/1 plus theta dipangkatkan R kurang 1, lalu dikalikan dengan theta per 1 plus theta pangkat K. Dan untuk ekspektasi NT secara umum, itu dia dituliskan sebagai R theta per 1 min 1 plus theta dipangkatkan min R. Dan untuk variansi NT, bentuk rumus umumnya itu adalah R theta 1 plus theta dikurang 1 plus theta ditambah R theta dikali 1 plus theta pangkat min R dibagi dengan 1 dikurang 1 plus theta dipangkatkan min R dikuadratkan. Ya, ini nanti ditulis ya rumusnya. Dan untuk fungsi pembangkit peluangnya, PTZ-nya adalah 1/1 ditambah, sorry, 1/1 dikurang 1 plus theta dipangkatkan min R, lalu kita kalikan dengan 1 dikurang theta, ini adalah nilai dari si VZ-nya, yang ini itu adalah nilai dari V0, dari V0. Oke, nah yang berikutnya adalah additional zero additional zero truncated function yang berikutnya itu adalah distribusi logaritmik. Jadi ini itu adalah turunan dari si ETNB-nya ketika kita punya R-nya itu menuju 0. Nah, jadi di sini tadi untuk si A-nya tadi untuk ETNB kita tahu nilai A-nya itu adalah theta per 1 plus theta, dan untuk nilai B-nya itu adalah R kurang 1 dikali theta per 1 plus theta.
Maka ketika R-nya itu menuju nol, maka di sini B-nya itu akan menuju min 1 dikali theta per 1 plus theta. Sehingga di sini B-nya adalah min theta per 1 plus theta. Nah, untuk yang lainnya itu juga sebenarnya menyesuaikan ya. Nah, untuk P1T-nya itu nanti bentuknya akan menjadi theta per 1 plus theta, ln 1 plus theta. Datangnya dari mana? Kita lihat tadi untuk V1T, ada nggak tadi sini? P1T tadi bentuknya itu adalah R theta per 1 plus theta, R pangkat plus 1, dikurang 1 plus theta. Ya, perhatikan tadi untuk ETNB, maka kita punya P1T-nya adalah R theta per 1 plus theta pangkat min R, sorry, 1 plus theta R plus 1 pangkat R plus 1 dikurangin 1 plus theta. Nah, karena kita itu membuat R lebih dari nol, maka kita akan melimitkan itu gitu ya. Nah, di sini untuk R-nya menuju nol, ya, berarti kita gunakan L hospital ya. Turunan dari R theta itu apa? Turunan dari R theta itu adalah ya theta. D D per DR-nya ya. Sorry. D per DR-nya itu adalah theta. Dan turunan dari ini itu adalah si fungsi yang di dalamnya ini, yaitu 1 plus theta, ya. Kemudian eh, dikali dari ln 1 plus theta dipangkatkan eh, itu sama aja dengan 1 plus theta dipangkatkan R plus 1 ln dari 1 plus theta-nya. Ya. Jadi itu adalah turunan dari suatu angka dipangkatkan R. Gitu. Jadi kalau misalkan ingat kembali ya konsep turunan, d dx dari eh, A pangkat X itu sama aja dengan A pangkat X dikali ln dari A. Demikian seperti itu gitu ya. Nah ini kita substitusi ketika R-nya sama dengan nol, berarti dia adalah theta per 1 plus theta ln dari 1 plus theta gitu ya. Hmm. Hmm. Nah, kemudian ekspektasi dari NT. Ekspektasi dari NT sebelumnya di sini kita punya bentuknya adalah seperti ini. R theta per 1 min 1 plus theta pangkat min R. Kalau kita buat R-nya itu menuju nol, berarti kan kita gunakan L hospital. Maka saya akan punya ya turunannya itu ini tetap theta per yang ini turunannya adalah siapa? Yaitu 1 plus theta pangkat min R dikali dengan ln dari 1 plus theta. Ingat R-nya itu menuju nol. Ya, R-nya menuju nol, maka ini sama dengan theta per 1 plus theta pangkat nol ln dari 1 plus theta. Ya, berarti sama dengan theta per 1 plus, sorry, theta per ln dari 1 plus theta. Gitu ya. Ini eh, kasus dari si eh, geometric distribution ya. Distribusi geometrik. Nah, jadi kita punya bentuk dari NT-nya seperti itu. Begitu juga dengan si NT yang ini. Nanti ini silahkan coba buktikan ya. Idenya adalah sama, kita manfaatkan variansi yang sudah ada ini
ya. Eh, Cari limit R menuju nolnya. Oke, nanti dapat bentuknya akan jadi seperti ini ya. Nanti silakan dicoba sebagai latihan. Hmm, Oke, nah kita lihat di sini ada suatu praktik problemnya, suatu soal. Jadi dikatakan consider a zero mode distribution following the three probabilities from this zero mode distribution. P2M-nya nilainya segini, ini P3M-nya, P4M-nya nilainya segini. Yang pertama, determine recursion parameter A dan B corresponding kelas AB 0. Oke, jadi ditanya nilai dari A dan B-nya. Berarti kita akan memanfaatkan ekspresi PK sama dengan PK per PK min 1 itu sama dengan A plus B per K. Kemudian nanti dari nilai A dan B-nya tentukan distribusinya apa. Distribusi apa gitu ya, tentukan. Ini tadi mencari nilai A, mencari nilai A dan B. Kemudian yang berikutnya tentukan V1T yaitu probability corresponding zero truncated distribution taken value of 1. Kemudian V1M dan yang terakhir nanti adalah tentukan V0M. Oke. Mari kita kerjakan bersama-sama. Pertama-tama eh, untuk K sama dengan 3, saya ambil K sama dengan 3, maka P3 per P2 itu sama dengan, eh, oke, mungkin saya buat seperti ini saja ya, biar kelihatan. A ditambah B per 3 itu sama dengan P3 per P2, yaitu P3-nya berarti 0,162560025 dibagi dengan 0,06, sorry, 0,866988. Oke, hasilnya itu bisa kita hitung pakai kalkulator. Saya coba hitung 0,162560025 kita bagi dengan 0,0866988, hasilnya adalah 1,875. Kemudian untuk K sama dengan 4, K sama dengan 4, kita peroleh A ditambah B per 4, itu sama dengan P4 per P3-nya, sorry. Nah, berarti P4-nya tadi adalah 0,2057400032 per P3-nya 0,162560025. Nah, hasilnya ini adalah 5740. Sorry, 0,1625600025 ya, 0,205740032 dibagi dengan 0,162561625. Oke, hasilnya adalah 1,265625. Oke, kemudian ini kita selisihkan, kita cari selisihnya, berarti A dengan A habis, ini tersisa adalah B per 12 ya. B per 12, berarti ini 1,875 dikurangin 1,265, itu hasilnya adalah 0,609375. Jadi dari sini kita peroleh B-nya 7,3125. Oke, nah dari sini kita tahu bahwa nilai A itu sama dengan 1,875 dikurangin B per 3.
yaitu kita substitusikan 1,875 kurangin substitusi B-nya yaitu 7,3125 dibagi dengan 3 ya. Oke, ini hasilnya adalah minus 0,5625. Oke. Nah, jadi eh, kita lihat ya di sini eh, kesimpulannya adalah A-nya min 0,5625 dan B-nya itu 7,3125. Jelas di sini A itu tidak sama dengan B. Nah, kita perlu cari tahu seperti apa kelas AB0. Kelas AB0 itu kan ingat kembali ya ini eh, saya buat dulu di sini distribusi ada Poisson, kemudian binomial, negatif binomial, sama satu lagi distribusinya itu Poisson binomial, kemudian negatif binomial sama geometrik ya, geo. Nah, kriteria nilai A-nya di sini adalah 0, kemudian ini negatif, kemudian ini positif, kemudian untuk yang B ini dia nilainya itu lambda ya. Kemudian di sini ini positif, ini positif juga, kemudian di sini 0. Nah, dari sini bisa kita lihat ya, ini terpenuhi ya. Nah, kesimpulannya jadi tadi tadi yang pertama kan kita menentukan nilai A dan B yang corresponding dengan distribusi AB0. Ini adalah jawabannya yaitu A-nya 0,5 min 0,5625 dan B-nya sekian. Nah, kemudian yang B tadi pertanyaannya distribusinya apa? Distribusi. Jadi distribusinya adalah binomial. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah tentukan P1T. Oke, kita lanjut ke yang C. P1T itu kita perhatikan tadi untuk zero truncated di sini kita tahu bahwa P1T itu 1 dikurang min V0 P1. 1 per 1 dikurang V0 dikali dengan P1. Nah, untuk kasus binomial, ya kasusnya yang pertama P0 itu dia adalah 1 dikurang Q dipangkatkan M dan untuk PK-nya oke, untuk nilai dari P1 ya karena dia B0 maka berlaku PK A plus B per K VK min 1 artinya P1-nya itu sama dengan A plus B dikali dengan V0 gitu. Nah, jadi sebelum kita menjawab yang C, kita perlu cari tahu dulu parameter ya. Cari dulu parameter. Nah, oke tadi ada nggak ya di soalnya tidak ada ya. Nggak ada. Nah, jadi kita cari parameter berarti yang pertama eh, untuk A itu dia sama dengan minus Q per 1 min Q ya. Ini 1 minus Q. Nah, tadi ini sama nilainya dengan
minus 0,5625. Nah, jadi kita akan punya kesamaan di sini berarti untuk Q-nya itu sama dengan 0,5625 dibagi 1,5625. Oke, oke. Nanti daripada bingung, kita coba detailkan saja ya, tidak apa-apa. Jadi pertama-tama mungkin gini ya, eh, Q ya dari sini kita peroleh Q itu sama dengan 0,5625 dikurangin 0,5625 Q. Jadi 1,05625 Q itu sama dengan 0,5625. Jadi kita peroleh Q-nya adalah 0,626 5625 per 1,5625 yaitu 0,5625 dibagi 1,5625. Hasilnya adalah 0,36. Kemudian M, sorry, B-nya, sorry ya, B itu sama dengan M plus 1 dikali dengan A, sorry, dikali dengan minus A, dikali dengan min Q per 1 dikurang Q, gitulah ya, kita tulisnya. Min Q. Nah, ini tadi nilainya 7,3125. Nah, jadi dari sini kita peroleh berarti M plus 1 itu sama dengan minus ini, berarti kan adalah 7,3125 kita bagi dengan min dari Q itu adalah, sorry, bentuknya seperti ini ya. Bukan minus ini, nggak ada minusnya, sorry. Ini adalah Q per 1 plus, sorry, 1 min Q. Nah, jadi ini kita bagi dengan minus A-nya itu adalah si yang 0 komanya ini ya, 0,5625. Hmm. Oke, 7,3125 kita bagi dengan 0,5625 itu ternyata oke hasilnya adalah 13. Berarti dari sini kita tahu bahwa M-nya sama dengan 12. Nah, kita sudah punya parameternya. Nah, jadi kalau kita mau mencari tadi yang poin C-nya itu tadi, oke, poin C-nya kan adalah P1T itu sama dengan eh, apa namanya? P1T itu adalah tadi bentukannya satu, sorry, 1 per 1 dikurang P0 dikali dengan P1. Nah, P0-nya itu adalah 1 per 1 dikurang P0-nya itu adalah 1 dikurang Q-nya tadi 0,36. Oke, mungkin kita kotakin dulu. Ini adalah nilai Q, kemudian ini adalah nilai M. Ya, ini adalah Q. Oke, oke. Ini 0,36 dipangkatkan M-nya berarti di sini adalah 12. Oke, lalu dikali P1. Oke, P1-nya itu adalah A plus B. Ya, A-nya tadi adalah ini ya. Kita punya di sini ya, nilai dari A plus B-nya tinggal dijumlahkan saja. Berarti A plus B-nya itu berapa nilainya? Oke, kita coba hitung. 0, sorry, 7,3125 kita kurangin dengan 0,5625. Hasilnya adalah 6,75. Nah, berarti ini sama aja dengan 6,75. Oke, biar muat saya taruh di atas aja ya, biar cukup.
Berarti di sini dia adalah tadi 0, sorry, bukan 0, ya, 6,75. Nilai dari si A plus B-nya 6,75. Kemudian P0, P0-nya kita tulis sebagai 1 dikurang 0,36 pangkat 12. Nah, ini tinggal dihitung pakai kalkulator saja. Saya coba hitung sebentar. 6,75 kita kalikan dengan 1 dikurang 0,36 itu 0,64 ya. 0,64 dipangkatkan 12. Oke, kemudian kita bagi dengan 1 yang dikurangkan dengan 6,4 dipangkatkan 12. Oke, sebentar. Bukan 6,4 tapi 0,64. Hasilnya adalah 0,032. Kemudian ini tadi pertanyaan yang A, B, C, D, E. Oke, yang A sudah, B sudah, C sudah, sekarang yang D, yaitu P1M. Yang D, P1M itu seperti apa mencari nilai dari P1M? Nah, perhatikan untuk si Giro modif tadi, ya, pada Giro modif kita punya nilai PKM sama dengan 1 dikurang P0M dikali dengan PKT. Nah, eh, dimulai ketika K-nya 1 ya. Nah, tetapi dalam kasus ini, kita kan belum tahu nilai P0M-nya ya. Meskipun kita sudah punya P1T-nya, kita nggak bisa memanfaatkan itu karena kita butuh nilai si P0M-nya. Dan nilai P0M-nya itu sendiri tadi itu masuk ke poin yang E. Jadi gimana cara kita mengakalinya? Di sini kita punya nilai dari P2M ya. Jadi pada eh, Giromodip kita kan punya bahwa PKM itu sama dengan A plus B per K PK min 1M untuk K-nya dari 2, 3, dan seterusnya. Jadi kita punya persamaannya itu ya, yang ada di sini. Jadi kita manfaatkan itu. Yang ini, kita akan manfaatkan yang ini. Nah, karena kita sudah punya nilai dari P2 pada soal, berarti dalam kasus ini, kalau kita lihat ya, eh, P2M itu sama dengan A plus B per 2 dikali dengan P1M. Ya, jadi saya punya ya P1M itu sama dengan P2M kita bagi dengan A plus B per 2-nya. Yaitu P2M-nya nilainya sudah ada pada soal. Yang diketahui nilainya adalah 0,08669, please 0,08669 eh 868. Sorry. 8 sorry. 0,08669, sorry ya, 0,08669 terus berapa tadi? 868. 868 dibagi dengan A-nya tadi adalah min 0, ini 9868 min 0,6 hanya 5625 ya. Sorry, 5625
625 ditambah B-nya tadi adalah 7,3125. 3125 per 2. Oke, kita akan coba hitung ini ya. Hasilnya oke, 0,8669 kita bagi dengan min 0,5625 yang ditambahkan dengan hasil bagi 7,3125 dengan 2. Ya. Nah, hasilnya ini adalah 0,028. Oke, yang terakhir kita ditanya tadi adalah P0M-nya itu sama dengan berapa? Kita gunakan persamaan VKM sama dengan 1 dikurang P0M VKT. Ya, berarti dari sini kita peroleh P1M itu sama dengan 1 dikurang P0M dikali dengan P1T. Jadi, P1M per P1T itu sama dengan 1 dikurang P0M. Nah, dari sini kita peroleh, ya, berarti saya bisa tuliskan, kita pindahkan, berarti P0M itu sama dengan 1 dikurangin P1M per P1T, yaitu 1 dikurang 0,028 dibagi P1T-nya tadi adalah 0,032. 0,032. Jadi, V0M-nya tinggal kita hitung. Berarti 1 kita kurangkan 0,028 dibagi 0,032. Hasilnya adalah 0,125. Jadi seperti itu saja. Oke, begitu saja untuk pertemuan ke-10 kita pada bagian yang kedua ini ya. Eh, jadi soalnya ini cukup menarik ya. Jadi nanti silahkan teman-teman pelajari kembali soal-soal yang bentuknya seperti ini ya. Barangkali nanti masuk ke dalam soal ujian ya. Mungkin sekian dari saya untuk pertemuan kali ini kita cukupkan ya. Terima kasih. Saya tutup sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali.